Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar malam ini di malam minggu di rumah kita semua sehat-sehat ya. Saya Vivit Kavi dan rekan saya. Dan saya Vena Anissa, kami dari V&V Communication. Selamat malam untuk teman-teman yang datang malam hari ini di Sharing Solusi. Ya, benar sekali. #sharing solusi. Dan jika ada yang merasa, wah ini kayaknya sharingnya oke banget nih, aku mau catat, aku mau share, boleh silakan di-share. Tapi jangan lupa, mohon gunakan #sharing solusi. Dan juga jangan lupa kalau masukin ke IG, tag kami di IG-nya V&V Communications, yaitu @VNVcom. Jadi malam ini kita akan bicara mengenai kesehatan. Dalam menghadapi situasi di masa pandemi COVID-19 ini dari masalah kesehatan supaya tetap sehat dan tenang, ini kita akan langsung panggilkan saja dua tamu ahli kita pada malam hari ini untuk saling berbagi solusi. Yang pertama ini adalah seorang profesor di ahli kesehatan masyarakat. Beliau adalah mantan dari dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Saya langsung panggilkan saja Profesor Hasbullah Tabrani. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Selamat malam semua ya. Oke. Senang sekali Profesor kita bisa bertemu pada malam hari ini. Kita akan membahas mengenai COVID-19 ini bersama Profesor dan juga ditemani oleh seorang dokter juga. Dr. Reisa, dan beliau adalah seorang dokter, seorang public figure, dan juga ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Dr. Reisa. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Reisa. Ya. Oke, kita semua sudah berkumpul di sini nih dengan dokter-dokter kita, dengan ahli kesehatan kita. Saya boleh langsung mengajukan pertanyaan pertama aja kepada Profesor Hasbullah. Ini sebetulnya Profesor, sampai kapan kita harus melakukan physical distancing ini? Sampai kapan kita harus di rumah aja nih untuk memutus rantai penularan dari coronavirus ini, COVID-19? Gimana Pak Hasbullah? Pastinya kita nunggu komando dari pemerintah. Karena pemerintah lah yang akan memantau apakah kita sudah masuk di kurva namanya, puncak, sudah kasusnya menurun atau belum. Karena untuk mencapai situ nggak ada jadwalnya yang dikasih oleh malaikat ini. Ya. Kita nggak dikasih itu jadwalnya. Masing-masing negara punya jadwal masing-masing. Nah itu bisa kita lihat dari perkembangan hari per hari. Sekarang kita masih panjang, tapi prediksi saya kita siap-siap sampai Juni, Juli. Nah, Profesor ini sedikit lagi nih sebelum ke Dr. Reisa ya, Fit ya. Ini saya ingin menyambungkan dengan yang baru hari ini, sebetulnya 2 hari yang lalu sih ya, ramai diberitakan bahwa ada penelitian dari Harvard University, peneliti di Harvard, bahwa katanya social distancing ini memang harus sampai tahun 2022. Nah, itu gimana tuh penelitian di sana, hubungannya apa dengan yang ada di Indonesia, Profesor? Ya, kembali lagi sangat tergantung dari seberapa disiplin masyarakat masing-masing dan seberapa luas orang yang sudah kena virus. Penyakit virus ini seperti biasanya itu menimbulkan kekebalan kepada orang yang pernah terinfeksi. Kalau yang belum pernah terinfeksi, dia tidak timbul kekebalan. Nah, sampai kapan supaya orang begitu banyak terinfeksi, yang lain tidak menularkan? Kalau secara epidemiologis itu kalau 85% penduduk sudah tertular dan punya kekebalan, dia berhenti. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa disiplin menjaga jarak supaya tidak terjadi penularan antar kita? Kalau kita tidak disiplin, ini yang saya lihat PSBB di Jabodetabek ini, ya tetap aja di jalan begitu banyak orang masing-masing berkumpul itu sehingga
sangat sulit memprediksi. Bisa jadi Profesor Hartman itu betul sampai 2022 di seluruh dunia. Ya. Tapi di daerah-daerah kita kalau kita bisa lebih cepat, kita lebih disiplin, bisa lebih cepat. Nah, ngomong-ngomong tentang ketat dan disiplin, kita langsung tanya saja sama Dr. Reza. Jadi, kedisiplinan itu pastinya harus diterapkan juga di rumah. Nah, disiplin itu bukan hanya disiplin cuci tangan aja, tapi sekarang sudah sampai tahap, kalau saya bilang mungkin harus sampai tahap ekstrim, karena bahkan sampai ada yang misalkan makanan datang itu didisinfek dulu, atau bahkan saya punya teman yang lagi teleponan sama saya, lagi ngapain? Lagi nge-wipes pakai antibakteri bawang bombay, gitu ya. Mahal itu bawang bombay, kan? Barang mewah itu sekarang. Iya. Jadi saking dia parnonya gitu. Nah, jadi sebenarnya disiplin yang wajar atau disiplin yang seharusnya kita jalanin di rumah untuk melindungi keluarga tuh seperti apa, sampai mana, dan di titik mana di mana kita harus memperhatikan bahwa ini berlebihan nanti malah bisa meracuni keluarga karena kebanyakan disinfektan, atau memang ini nggak apa-apa dilakukan. Gimana tuh, Dok? Yes, kalau saya sih sharing aja ya pengalaman as a mom dan ya as a jadi dokter juga akhirnya belajar dari perilaku yang ada di sekitar saya nih. Kalau banyak orang yang akhirnya overreact terhadap berita ini karena pertamanya mungkin karena pemberitaannya ada di mana-mana dan mereka melihat ini gampang banget menularnya. So, ketika mereka nggak mau ini terjadi di rumahnya, of course mereka akan benar-benar antisipasi ya segala macam, akhirnya semuanya yang dekat ke rumahnya mereka akan proteksi. Nah, kadang proteksi ini jadi over gitu ya yang dilakukan di rumah. Kebetulan Mbak Fit, aku juga sebenarnya sempat bikin nih model video yang pernah aku sharing untuk mempermudah orang ngikutin stepnya. Itu sebenarnya anjuran dari WHO juga. Jadi nggak perlu disemprot-semprot disinfektan yang pakai bahan-bahan untuk bersihin perabotan. Apalagi bahayanya bisa kena mata, mulut, dan lain sebagainya. Takutnya pertama dia bisa iritasi, kedua bisa keracunan. Nah, karena memang ada berita dan penelitian dari jenis virus corona yang sebelumnya bahwa mereka tuh bisa bertahan di atas permukaan barang selama beberapa hari, tapi kan penelitian COVID-19 ini sendiri masih terus berjalan. Jadi untuk SARS-CoV-2 ini memang belum bisa dipastikan sih apakah punya perilaku yang sama seperti jenis coronavirus yang lain. Nah, karena antisipasi barang-barang yang masuk ke rumah kita itu disinfektan, tapi ingat caranya dan apa yang digunakan itu ya nggak boleh yang berbahaya. Kalaupun ingin melakukan disinfektan, tentunya pakai cara yang wajar aja dan yang udah disarankan lah sama pemerintah gitu ya. Misalnya mau kita delivery makanan atau beli barang dari luar gitu ya, sebaiknya bungkus luarnya memang dibuang aja, kan memang kita nggak butuh. Atau kalau kita belanja keluar, sebaiknya pakai tas belanjaan yang dibuat dari kain. Selain ramah lingkungan juga kita tahu itu higienis, jadi nggak perlu overreact. Banyak barang-barang yang sebenarnya tidak boleh bersentuhan dengan desinfektan yang non-food grade. Takutnya malah jadi racun, terserap ke makanannya dan kemakan sama kita. Apalagi tadi dibilang bawang bombay lagi ya, wow gitu. Serem banget. Itu rasanya nggak manis lagi kayak bawang bombay, jadi pahit nanti. Jadi sebenarnya nggak perlu berlebihan, cuci bersih aja seperti biasa saat kita mau masak. Jangan lupa cuci tangan kita dulu. Terus kalau memang mau disabun, pakai sabun-sabun yang harus food grade. Jadi khusus untuk makanan, jadi aman. Dan pastikan makanan yang dikonsumsi ini selama masa pandemi itu harus matang. Jadi sebaiknya kalau take out food gitu ya, kalau saya sih lebih ngerasa secure kalau manasin ulang. Jadi ulang jadinya ya. Jadi kayak karena di atas suhu 65 derajat Celcius selama 3 menit itu sudah bisa membasmi virusnya. Jadi menurut saya lebih aman meskipun kita nggak bisa masak di rumah, beli di luar, tapi kita panasin aja. Kembali lagi nih ke Pak Profesor nih ya, saya masih penasaran juga tadi dengan pertanyaan di awal bahwa sampai kapan ini, ada yang bilang sampai 2022, tapi juga kalau sekarang di Indonesia kalau kita disiplin sampai nantinya bulan Juli mungkin sudah bisa gitu. Pak Profesor juga ini saya kita kan sekarang selalu diberikan pengetahuan bahwa sampai kapan ini ujungnya adalah sampai vaksin ini ditemukan. Nah, sebetulnya
ditemukannya vaksin itu, pernah juga baca bahwa katanya kalau misalnya dari versinya Bill Gates, bahwa kalau misalnya para saintis di dunia ini melakukan hal yang benar dalam artian berusaha untuk mencari vaksin itu dengan data-data, seharusnya 18 bulan tuh udah ketemu gitu. Bill Gates selama ini memang sangat suportif untuk mengembangkan vaksin. Kalau vaksin itu disupport oleh Bill Gates pendanaannya, maka hak patennya itu pada Bill Gates atau pendanaan umum, sehingga harus dibagi ke siapa saja. Tapi kalau yang menemukan perusahaan swasta yang kemudian dia punya hak paten dan dia tidak mau kasih, nah itu yang bikin masalah. Ya, nah, saya berharap sih Bill Gates karena selama ini komitmennya kuat untuk mengembangkan vaksin, mendanai banyak dan dia memang sangat generous mendanai sehingga vaksin yang diproduksi lalu boleh diberikan kepada semua industri termasuk kita Bio Farma sehingga kita bisa cepat memproduksinya. Kalau enggak bisa lama. Nah, itu aja yang kita harapkan. Dan jangan lupa pula memang bisa jadi vaksin 18 bulan bisa keluar tapi juga sampai saat ini misalnya vaksin malaria, vaksin HIV belum pernah ketemu tuh sudah 20 tahun diusahakan. Jadi ini memang black box yang kita tidak tahu. Kalau tidak ada vaksinnya, tidak ketemu vaksin, tidak ketemu obat, maka COVID, saya sebutnya VINA aja nih, virus corona lebih enak daripada COVID ya. Iya, virus corona. COVID kan bahasa Inggris itu, bahasa Indonesia ya virus corona begitu ya. Itu akan jadi endemis. Artinya dia akan tetap ada di Indonesia, cuman tidak menghebohkan seperti sekarang. Jadi ya, selagi kita bisa menjaga diri ya tenang-tenang saja sesuai topik malam hari ini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat, itu apakah ada kendala nggak untuk sampai ke negara-negaranya? Tadi misalnya boleh dibagikan gitu. Ada kendala, pertama kendala izin siapa yang menemukan. Kalau perusahaan swasta dia akan minta hak patennya karena menemukan sebuah vaksin bisa ngabisin puluhan sampai bahkan ratusan triliun itu ya kalau kita lihat sejarah-sejarah yang lalu penemuan obat dan sebagainya. Nah kalau itu pasti akan lebih lama, ya. Tapi kita harus beli. Nah, kalau kita beli kita sebetulnya punya perusahaan BUMN yaitu Bio Farma yang sudah pengalaman banyak memproduksi vaksin bisa cepat, ya asal kita bayar. Kalau itu menjadi domain publik atau public domain berarti siapa saja boleh menggunakan, kita tinggal apply. Dan ini karena komitmen dunia, insya Allah sih semua pada buka cepat begitu ya. Kalau enggak kan negara-negara yang berkembang atau yang miskin akan jadi korban besar. Ya, hanya negara yang maju yang kuat. Saya kira seandainya vaksin ada, menurut saya tidak sampai sebulan kita bisa memproduksi. Insya Allah. Amin. Amin. Baik, amin. Nah, ngomong-ngomong tentang balik lagi ke si Vina ini, penyebutan baru nih dok, saya senang jadi ngomongnya. Vina aja jadi relax lah kan pada COVID. Hati-hati salah sebut Vina atau Vena ya. Iya. Vina. Ya, jangan pena, Vina aja ya. Oke. Jadi gini, sekarang ke Dr. Reza. Sekarang di sini itu mungkin di Indonesia juga yang dikhawatirkan adalah carrier dan symptoms yang tidak sesuai dengan checklist. Kan checklistnya tuh kalau kita mempunyai kesulitan untuk bernafas gitu ya, congested chest. Terus abis itu fatigue, lemas, letih, lesu, terus batuk yang kering tapi tidak seperti alergi. Itu kan checklist yang oke, ini sepertinya harus dites COVID. Sebenarnya symptoms apa sih? What kind of symptoms should we be aware of gitu? Yang harus kita benar-benar lihat dan kita langsung harus gercep, oh ini harus langsung dites buat COVID gitu. Daripada kita tiba-tiba semuanya, wah batuk dikit panik, wah demam dikit panik gitu. Batasannya di apa ya dok ya? Sebenarnya sih karena sekarang kita agak sulit ya untuk membedakan ini benar-benar COVID atau non-COVID gitu. Jadi, Vina ya, maaf saya jadi lupa ya, tadi. Boleh. Prof punya nickname baru. Asal jangan Vina ya. Nickname baru. Kita agak susah untuk memastikan kalau tidak melalui PCR test ya. Jadi satu-satunya diagnose yang gold standard saat ini adalah swab PCR test. Nah, yang sebaiknya kita bisa lakukan karena kita nggak tahu nih orang asimptomatik atau presimptomatik gitu ya, pasti ikutin anjuran pemerintah aja.
Kayak misalnya selama ini kita di rumah aja, work from home, school from home, terus sebisa mungkin kita nggak banyak aktivitas di luar rumah, dibandingkan kita berusaha mendiagnosis diri sendiri apakah kita tuh terkena atau tidak, terinfeksi atau tidak. Dan sekarang sepertinya saya sudah membuka juga Q&A, silakan untuk teman-teman di virtual room sharing solusi ini. Dan saya ini sekarang sudah langsung aja nih untuk pertanyaan untuk Profesor nih Prof. Ini kan kabarnya pemerintah Amerika akan cut dana ke WHO, sementara mereka termasuk support funding terbesar. Ini ada pengaruhnya nggak nih untuk penanggulangan COVID-19 nih Prof? Ya, sebetulnya WHO kan memberikan guidance ya, petunjuk bagaimana caranya dan sebagainya. Mereka melakukan kajian, mengumpulkan dari berbagai pihak. Kalau menurut saya sih tidak akan banyak impact. Dan percaya deh, kalaupun Amerika bilang nggak mau kasih, ada negara lain yang ngasih berapa, cuma $400 juta, nggak banyak itu. Bahkan kemarin saya mengikuti pernyataan dari Kepala CDC. Kepala CDC itu adalah organisasi di Amerika yang CDC yang di Atlanta yang selama ini bekerja sama dengan WHO dan memang untuk penyakit menular CDC luar biasa hebatnya mengkaji, menyimpan data dan sebagainya. Kepalanya bilang kita udah biasa kerjasama. Dia sendiri tidak setuju dengan presidennya itu. Jadi insya Allah sih nggak usah khawatir dengan itu lagi ya. Dan yang penting kita di Indonesia kembali lagi tadi Dr. Raisa bilang jaga jarak, jaga kebersihan diri, insya Allah kita aman aja. Kalau keluarga kita udah bersih, udah jaga jarak di rumah, bahkan mungkin jadi hikmah besar nih bersama keluarga di rumah nih buat yang punya anak-anak. Tapi ada masalah buat teman-teman kita di Indonesia ini, terutama di daerah-daerah yang mohon maaf, daerah-daerah kumuh yang memang sangat padat, nggak mungkin untuk jaga jarak. Nah, itu kita harapkan Pemdanya punya solusi yang bagus. Saya sih sarankan pinjemin aja sekolah yang lagi diliburin biar mereka bisa hidup punya jarak di antara mereka. Itu akan jauh lebih bagus, bermanfaat daripada dia dibiarkan. Ya, nah ini bagian tugasnya Pemda. Barangkali juga teman-teman bisa mencari bantuan solusi bagaimana caranya kita membantu orang-orang yang kurang mampu itu bisa tetap jaga jarak begitu. Ya. Ini udah mulai banyak yang datang juga pertanyaannya, Fit. Alhamdulillah. Makin seru nih. Di sini ada yang bilang memang kita harus jaga jarak, tapi ada yang bilang sampai sekarang nih dia harus bekerja dan bertemu dengan banyak orang setiap hari. Nah, baiknya dalam kasus seperti dia itu pencegahannya harus bagaimana ya? Oke, kalau misalnya saya sih udah paling mudah adalah sebenarnya ngikutin petunjuk seperti biasa ya. Jadi pakai masker untuk menghindari penularan biar nggak makin banyak dan parah. Ya, kemudian tetap jarak aman. Usahakan jarak aman yang dilakukan itu bukan cuma di transportasinya aja, tapi di kantornya juga. Dan jaga kebersihan. Di Jakarta sendiri khususnya banyak yang sempat panik. Mungkin Mbak Vena tahu nih, kalau yang hand sanitizer sempat ribut banget, semua orang kayak nggak dapet hand sanitizer dan harganya melambung tinggi ya. Dan sebenarnya kan nggak pernah dianjurkan itu sebagai opsi pertama untuk menyelamatkan di luar rumah gitu ya. Selama ada sabun dan air mengalir, pasti akan lebih itu yang direkomendasikan. Jadi saya ingatkan lagi buat yang mau keluar rumah, kalau nggak bisa bawa hand sanitizer, bawa sabun aja ke kemana-mana. Begitu habis pegang-pegang apa yang ada di public transportation atau apapun yang di luar ya, terus jangan pegang-pegang muka ya. Kadang-kadang suka iseng atau cara pakai maskernya kurang tepat. Kadang-kadang saya gemes banget karena mungkin masker ini hal yang baru banget ya buat masyarakat awam gitu ya, masyarakat umum. Jadi banyak yang cara pakai maskernya juga malah dinaik turunin. Mungkin saya kasih gambaran sedikit aja kali ya, karena ini penting banget buat saya untuk edukasi penggunaan masker ini gitu. Karena kalau misalnya masker itu kita bayangkan sebagai saringan, tentu udara yang akan kita saring masuk ke hidung kita akan bersih, kemudian dia berhenti nih kotoran-kotorannya di maskernya.
Jadi bagian luar masker itu sebenarnya kan kotor banget. Nah, kalau misalnya kita naik turunin, terus si bagian kain luarnya itu malah diratakan di bagian yang paling penting harusnya kita jaga, yang ada malah udah bersih-bersih tadi, dikotorin lagi. Jadi malah makin tinggi lagi resiko infeksinya. Jadi usahakan jangan pernah menyentuh bagian depan masker setelah kita gunakan. Jadi kalau mau dicopot, boleh copot dulu dari bagian talinya. Dan masker itu, apalagi masker kain ya, yang sekarang sedang digalakan semua orang non-medis wajib minimal pakai masker kalau dia tidak menunjukkan gejala atau dia merasa sehat, ya. Nah, penggunaan masker kain ini juga harus diketahui bahwa harus ganti setiap 4 jam minimal atau ketika lembab atau basah, karena itu bisa jadi sarang kuman. Iya, tadi kalau misalnya tadi yang masker itu juga kan suka ada banyak pertanyaan juga. Jadi sebetulnya kalau masker itu bahannya paling bagus tuh apa gitu. Emang sekarang kan masker kain gitu kan, karena memang jadinya setiap orang punya kreativitas dalam masker kain. Itu sebetulnya sudah merupakan cukup. Ini mungkin Prof lebih tahu dari saya ya. Tapi kalau mungkin saya kutip sedikit, benar nggak ya Prof? Kemarin kan ini dari minggu lalu sejak CDC mengeluarkan statement masker kain cukup untuk orang-orang yang tidak sakit, tidak punya gejala. Ya. Jadi sehingga ini akhirnya diumumkan ke masyarakat umum gitu ya. Betul, masker kain cukup. Pertama alasannya dia asal 2-3 lapis cukup memproteksi, menyerap. Tapi tadi itu yang Teresa sampaikan, dia hanya bisa dipakai maksimum 4 jam, harus dicuci pakai sabun, deterjen. Ya, dengan deterjen mati itu virus berantakan ya. Jangan terus-terusan dipakai. Nah, yang jadi masalah memang masyarakat seringkali pakai masker itu formalitas. Dia tidak mendalami, tidak menjiwai bagaimana itu masker bisa mencegah dia terkena virus, dan tidak mendalami juga bahwa virus itu masuk dari mukosa. Apa mukosa bahasa Indonesia? Jaringan lendir, bagian dalam kita seperti mulut, bagian dalam, hidung, bagian dalam. Itu yang masuk. Kalau di kulit dia nggak masuk memang. Nah, jadi kalau tadi Dr. Aisyah bilang virus itu sudah nempel di masker sebelah luarnya, dia pegang-pegang mengebetulin, ya, habis itu dia pucak mata. Padahal virusnya dari luar itu nempel di tangannya, ya kan? Ya, karena taruhnya di bawah hidung, Prof. Jadi malah hirup, Prof. Oh iya, di bawah hidung berarti lebih parah lagi ya itu berarti ya. Ya, jangan lupa bahwa virus ini doyannya hidup di saluran pernapasan. Ya, virus corona ini. Jadi jauhi saluran pernapasan yang gampang dia nempel masuk di jaringan sebelah dalamnya itu, baik itu dari tangan ataupun dari droplet dari orang yang dekat kita. Percikan ya, air liur ya. Percikan air liur, air bersin ya, ingus. Bersin ya. Atau batuk ya yang masih mengandung itu. Dan karena batuk itu kan nggak jauh. Sebetulnya kan kalau orang batuk, yang dikeluarkan dari batuk itu bersama-sama dengan ribuan, bahkan barangkali juga jutaan virus ya. Dalam jarak 1 meter karena ada gravitasi dia turun sebetulnya. Ya, jatuh ya. Ada pertanyaan ini dari teman-teman yang sekarang ada di Sharing Solusi. Katanya bagaimana mengantisipasi penyebaran virus corona bagi selaku pemilik usaha toko kelontong dan minimarket. Nah, kalau saya tambahkan juga ini pertanyaan ini, saya terus terang saya udah tidak pernah keluar lagi, Bu Dokter dan Bapak Profesor, karena saya meminta asisten di rumah gitu kan ya, ayo tolong beliin gitu. Tapi kan kemudian saya juga punya rasa gini, aduh jangan-jangan saya menjerumuskan dia dengan saya meminta dia untuk pergi ke toko kelontong atau ke minimarket dan sebagainya. Nah, dari sisi sang pemilik toko kelontong ini dan saya sebagai sisi dari pembeli, itu apa yang harus dilakukan supaya aman dan juga tenang? Saya terus terang keliling beberapa tempat, karena itu bagian yang saya pengen bisa punya fakta. Juga masuk ke toko kelontong. Alhamdulillah saya masuk ke toko gerai yang mereka pasang tirai plastik
Sehingga kalaupun dia ngomong atau komunikasi itu tidak nyambung, tidak masuk. Tapi saya nggak tahu berapa lama dia pasang. Mestinya itu dicuci juga tiap 4 jam. Karena banyak orang, atau bahkan mesti 2 jam dicuci diganti. Ya. Di sebelah bawah ada yang dipotong-potong sehingga kita bisa kasih uang dan ngasih barang, itu bisa tercegah dari situ. Nah itu usaha dari toko. Tapi bagaimana dari kitanya? Sejauh kita pakai masker yang memadai dan tetap jaga jarak, jangan terlalu dekat, karena kita juga tidak tahu si penjual itu bisa jadi juga dia udah karir pembawa virus. Jadi jaga jarak, kasih uang, mundur lagi, ambil barang, mundur lagi, tutup masker jangan sampai terbuka. Habis itu sampai rumah, lepas masker, cuci tangan, segala macam dicuci, insya Allah bisa. Kalau ada desinfektan yang dispray ya silakan, boleh. Ya. Ini sampai berapa kali ini saya bacakan. Sebetulnya pandemi virus corona ini tuh bagaimana sih bisa berdampak pada kesehatan mental kita? Ya. Nah sekarang ini kan ya virusnya memang berakibat ke badan kita, tapi kemudian berdampak juga kepada kesehatan mental. Itu sebetulnya gimana tuh menurut pandangan Pak Profesor dan juga Bu Dokter Pak Profesor? Ya, mental kita itu memang bisa naik turun, bisa stres, bisa tenang, tergantung pikiran kita. Begitu kita yakin kita tidak ada atau tidak mendekati daerah yang bisa menimbulkan kita kontak, nggak perlu stres. Ya. Yang stres itu karena tidak yakin. Nah, bagaimana untuk yakin? Pelajarin. Jangan dengerin dari hoax di sosial media yang nggak jelas sumbernya. Itu nambah stres aja. Apalagi bilang, wah ini perang biologis. Waduh, nanti kita akan semuanya habis. Wadah, tambah stres lagi. Udahlah, percaya pada pemerintah, percaya pada pimpinan-pimpinan kita, tokoh agama. Kalau udah dekat agama kan biasanya lebih tenang itu. Ya, Teresa, tambahin Teresa. Iya, kalau saya sih ngerasa ini memang selain apa yang udah Prof bilang tadi, saya setuju banget. Tapi juga waktunya untuk kumpul keluarga. Karena biasanya kan kita malah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah ini saatnya kita mengembalikan porsi kita ke yang mendekatkan yang dekat. Terus kita bisa jadi punya waktu untuk rilis stres juga. Jadi kayaknya kalau orangnya stres mungkin terlalu banyak, ya itu tadi baca-baca berita yang berlebihan nggak sesuai dengan kapasitasnya. Jadi sebenarnya diet medsos itu sebenarnya kadang penting juga untuk dilakuin sih. Dan ya ini sih, usahakan menyalurkan hobinya, relaksasi gitu ya, itu bisa membantu untuk menyalurkan stres kita juga. Yang paling efektif sesuai yang kita suka. Ini sebenarnya pertanyaan dari ada yang namanya Bobby dan dari saya juga pribadi dan juga teman-teman yang lain pengen tahu nih harus se-ekstrim apa sih. Tadi kan langsung ya udahlah mandi aja terus baju dicuci. Nah kalau misalkan kita habis keluar rumah, apakah baju itu harus langsung dicuci atau masih aman kita taruh di baju kotor, ditumpukan kotor? Ya setuju, itu gimana tuh jawabannya? Iya, sebenarnya protokol kedatangan itu memang sudah ada stepnya. Jadi sebenarnya ketika kita mau masuk rumah, kita harus copot sepatu dulu di luar rumah nih. Terus dibersihin sepatunya langsung. Karena tadi Prof kan udah bilang nih, dia kebawa droplets, dia akan jatuh ke bawah. Jadi resiko yang paling tinggi tentu ada di bawah. Nah, tentu sepatu paling kotor. Nah, itu harus langsung dibersihin. Terus habis itu kita bersihin barang-barang yang apa kita bawa dari luar, tas lah, kantong belanjaan, dan lain sebagainya. Terus baru kemudian kita selesai cuci tangan, kita langsung buka pakaian kita di kamar mandi, masukkan ke tempat tertutup, dan kemudian dicuci. Jadi sebenarnya itu udah protokolnya harusnya gitu. Baru kita besok mandi, keramas, dan ganti dengan baju bersih, baru ketemu dengan anggota keluarga yang lain. Jadi sebenarnya jangan ditunda-tunda sih. Untuk Profesor nih, jadi kita itu kan sekarang sedang menunggu kapan kita peak gitu kan ya. Terus kemudian juga kita juga ada sedang menunggu katanya akan ada second outbreak gitu. Nah, itu hubungannya gimana sih Dok? Maksudnya yang kita ya Indonesia terutama gitu, Indonesia itu sekarang kita lagi menunggu peak.
Atau kemudian kita berharap-harap cemas akan ada second outbreak, atau apa, bagaimana siklusnya virus corona ini? Ya, kalau lihat perjalanan penyakitnya dan sifat alamiahnya dia menular kepada orang cukup yang tertular kemudian cukup menimbulkan imun sistem, tapi ada orang yang belum tertular. Nah, begitu sudah dilepas karena kita menganggap sudah sampai peaknya, sekarang bolehlah berkumpul lagi. Ada orang-orang yang tadinya sudah tidak kena, belum kena, bukan sudah tidak kena, belum kena, nggak ada menimbulkan kekebalan, sekarang bergabung lagi, berkumpul. Nah, mereka ini lebih sensitif dan dia kena lagi. Nah, itulah ya, bisa terjadi kemudian peak yang berikutnya. Memang kalau lihat pengalaman flu Spanyol itu dulu ada 3 kurva tuh, 3 puncak gitu ya setelah sekian tahun. Makanya dulu itu juga memang dari tahun 1918 sampai 1920 itu 3 tahunan. Tapi saya kira dulu kan teknologi belum cukup canggih, komunikasi belum cukup canggih, penjelasan belum cukup merata. Kalau sekarang kalau feeling saya nggak bisa bilang pasti ya. Feeling saya kita bisa lebih cepat ya, karena bisa lebih baik. Mungkin ada memang ahli dari Harvard bilang sampai 2022 itu kalau ngikutin pola yang dulu begitu. Tapi kalau ada teknologi baru saya kira bisa jadi kita ada peak berikutnya, mungkin di akhir tahun, tapi biasanya tidak sebanyak yang kurva yang pertama. Jadi jumlah kasusnya dan kecepatan menurunnya tidak sebanyak yang pertama kali serangan. Oke. Ini ada yang penasaran sekali, Profesor, dia ingin bertanya, sebetulnya kalau di Indonesia itu berlomba juga nggak sih menemukan vaksin untuk virus corona ini, COVID-19 ini? Ya, saya tahu ada beberapa teman-teman saya yang berusaha mengkaji, melihat, paling tidak kita kalaupun tidak vaksin, kan kita sudah dengar PMI dengan Mbak Ekman menggunakan serum. Serum itu sebetulnya mirip dengan vaksin tapi alamiah. Ya, jadi orang yang sudah pernah kena virus, kemudian di dalam badannya seperti kita dalam negara, kalau ada intruder masuk kan kita bertahan ini, membangun sistem pertahanan. Badan kita juga begitu. Nah, sisa-sisa tentara di dalam badan kita yang dipakai untuk membunuh para virus itu diambillah untuk membantu orang lain. Itu serum, ya, itu sudah bisa dipakai. Tidak ada formula untuk menyusun vaksin kayak bagaimana. Kalau ada formula kayak matematiknya, programnya, itu memang gampang tinggal ngikutin. Nah, ini virusnya sendiri barang baru yang seluruh dunia juga masih bertanya-tanya kayak apa ini. Dan virus itu pun mempunyai sifat luar biasa cepatnya beradaptasi. Sehingga kalau kita belajar dari masa lalu misalnya vaksin-vaksin yang digunakan untuk flu, influenza itu bertahannya tidak cukup lama karena virusnya bermutasi lagi. Sehingga yang efektif terhadap virus strain atau jenis tertentu dalam setahun ini, tahun depan dia sudah berubah. Dia bisa cerdas sebetulnya virus ini. Dia bisa mengubah dirinya sehingga tentara-tentara yang tadinya udah mampu membunuh dia bisa tidak berhasil lagi karena dia berubah lagi. Nah, ini bagian tantangan besar, tetapi kita nggak perlu terlalu khawatir karena memang pemerintah sendiri menyediakan dan negara-negara G20 juga menyediakan 4 miliar dolar sampai 60 triliun untuk studi-studi pengembangan vaksin yang kita juga bisa ikut. Masih bisa menjawab beberapa pertanyaan ya, Fit, ya, kayaknya ya. Sepertinya 2 pertanyaan lagi. Nah, ini kembali lagi ke urusan di rumah nih, mungkin Prof atau Bu Dokter bisa jawab. Jadi untuk makanan mentah seperti ayam potong ataupun ikan, dia nanya apakah boleh dicuci dengan sabun Sunlight atau pakai sabun? Bu Dokter aja yang jawab, urusan rumah tangga. Gimana tuh? Kan Aduh,
Oke. Itu nyucinya pakai apa yang mentah-mentah tuh? Oke, sebenarnya pakai apa aja air mengalir bisa, kalau nggak ada sabun. Tadi saya nggak nyebut merek ya, tapi sebenarnya tinggal dibaca aja sabunnya itu apakah food grade atau enggak. Biasanya sabun yang food grade itu yang aman digunakan untuk membersihkan peralatan bayi. Nah itu aja deh. Oh, itu oke. Itu paling aman. Jangan sampai mengiklanin ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir nyucinya, toh nantinya juga akan dimasak kan dan diolah sampai matang. Dan kitanya juga nanti kan harus cuci tangan sampai bersih. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir berlebihan urusan mencuci bahan mentah ini gitu. Oke, mungkin sekarang kita langsung saja kita wrap up dengan sebuah life hacks yang bisa menjadi bekal dari conference dengan topik sehat dan tenang di masa COVID-19 atau di masa Vina ini menurut Profesor. Bagaimana life hacks atau solusi praktis supaya kita bisa terus terjaga kesehatan dari Vina ini maupun dari penyakit yang lain, Dok? Seperti apa, Prof? Ini saatnya kita menjaga diri kita, keluarga kita supaya tetap sehat. Kalau itu pikirannya, kita tenang, kita nggak usah mikir yang lain-lain. Kita beruntung bahwa pemerintah sudah ngasih tahu bagaimana caranya nih kita supaya tetap sehat. Ikutin aja, itu aja. Jangan dengerin dari hoax, itu aja. Oke. Life hacks-nya sebenarnya gampang banget. Ini udah diajarin dari zaman mungkin kita kecil, dari SD. Tapi kadang kita nyepelein, yaitu 4 huruf. PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat, itu aja. Karena kuncinya sebenarnya kalau kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga kesehatan kita, dan juga lingkungan, tentu kita semua akan berusaha yang terbaik supaya pandemi ini cepat usai. Gitu. Prof dan juga Bu Dokter, kalau misalnya nanti teman-teman yang saat ini hadir di Sharing Solusi ingin berkomunikasi, bisa ke Instagramnya Bu Dok atau juga Prof ya, gimana caranya nih untuk mereka kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain? Soalnya malah saya kurang rajin buka Instagram, kayak email aja lah barangkali. Oh, Instagram ada nggak sih, Prof? Instagramnya ada? Ada, bisa juga. Kalau gitu nanti saya lihat-lihat lah. Ada dulu, oke. Kalau Bu Dokter Reza? Yes, dari sosial media saya ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube juga, YouTube channel. Semuanya atas nama saya, Reza Broto Asmoro. Terima kasih, Prof. Sama-sama, good luck. Iya, thank you. Thank you. Oke, dan terima kasih banyak Dr. Reza atas waktunya, ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Baik buat kita dan baik kalau begitu terima kasih, selamat istirahat di sana, jaga kesehatan, salam sayang buat keluarga. Oke, bye. Bye, thank you. Selamat beraktivitas di Amerika ya. Terima kasih. Yang di Jakarta gimana, Dok? Yang di Jakarta selamat mimpi indah. Tenang, hidup tenang dengan mimpi indah. Ya. Oke. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Baik. kasih. Oke. Bye. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman selamat istirahat. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan kita sehat selalu, berbahagia, tenang menjalani kehidupan COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.